Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak asasi atau HAM yang telah ada secara kodrati sejak lahir. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi sejumlah pelanggaran hak asasi. Menurut filsuf Inggris yakni John Locke, hak asasi adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Tertulis juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, apa pengertian pelanggaran HAM? Masih menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dihormati, dan dilindungi bahkan sampai dicabut atau diabaikan, berarti sudah terjadi pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yakni pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan, tidak sampai mengancam keselamatan orang lain. Namun, ini tetap saja termasuk kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan juga lainnya. Sementara itu, pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, dan juga penyanderaan. Terdapat dua faktor terjadinya pelanggaran HAM, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari pelanggaran HAM adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya akan sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meski cara yang dilakukan dapat melanggar hak orang lain. Lalu, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang terakhir yakni sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap tidak toleran tersebut pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Sedangkan faktor eksternalnya adalah 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Satu di antara contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan tidak dapat menjadi contoh yang baik. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Seperti adanya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, hal ini tentu akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi.
Kesenjangan menggambarkan terjadinya keseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan.